mempelajari ya. Cara baca matematika ini jarang disebutkan. Ya, bagian ini adalah fondasi matematika untuk AI di Magister Sains Data bersama mahasiswa dari program studi yang lainnya, di mana di sini dijelaskan bagaimana cara kerja AI yang pertama dengan metode perseptron. Ya, apa itu metode perseptron? Di mana input dan output itu menyatakan atau dinyatakan dalam kombinasi linier, ya, seperti ini, begitu ya. Sehingga didefinisikan ya, neuron buatan dengan bobot satu vektor ini W dengan komponennya sebanyak N, dan kalau tanpa transpos itu seharusnya anggotanya dalam bentuk kolom, maka kalau ditulis di daftar semacam ini dengan transpos. Terus kalau orang matematik ini untuk dan seterusnya itu notasinya dari sananya tuh titik 3 ya. Titik 3. Ya itu penting ya. Jadi enggak sekedar sembarang titik, emang ada perjanjian secara apa universal begitu dan seterusnya. Sehingga nanti teman-teman kalau lihat di Microsoft Equation nanti kalau pas ngetik ini ada titik 3 begitu ya. Jadi tidak diketik satu-satu. Nah, kemudian kalau komponen wise maka ditulis X yang indeks ini dan kita nyatakan sebagai anggota bilangan real ini sehingga ditulis R. Ada yang nulis R dengan double garis ya seperti ini. Juga ada yang menyebabkan kombinasi itu tidak benar-benar sehingga perlu ada tambahan skalar bias namanya ya. Jadi tadi sigma XIWI ya ditambah biasnya atau error yang kita toleran gitu ya. Kalau orang statistik mungkin nulisnya epsilon gitu ya. Tapi kalau kita nulisnya si B ya sebagian besar pakai B. Nah, tadi ingat kompleksitas jaringan saraf tadi direpresentasikan fungsi aktivasi. Ya. Nah, tadi kombinasi linear tadi itu bernilai skalar real. Maka ini merupakan fungsi yang memetakan dari real ke real. Begitu ya. Ini R panah R itu maksudnya apa? Sigma memetakan nilai dari real ya, bila real apa itu? Yaitu sigma XIWI ya, hasilnya berapa begitu? Hasilnya skala real yang dipetakan menjadi hasil real juga. Ya. Nah, itu sebagai fungsi dari sebenarnya sebagai fungsi X1 sampai Xn yaitu sama dengan sigma ini ya seharusnya. Ini kok ini pangkat N ya karena tadi X1 sampai Xn. Jadi yang dipetakkan si F itu dari X1 sampai Xn. Yang dipetakkan sigma itu bilarir ya. Nah, ini kenalan ya notasi matematika. Sigma XIWI itu bisa ditulis X panah ini dot W panah. Yang kita sebut dot produk ya, perkalian titik gitu ya. Atau juga inner product. Ini pakai tanda yang siku begini ya, bukan siku tapi agak meruncing begitu. Itu dari sononya ya. Kita janjian menulis ya seperti apa kalau yang belajar not balok mungkin di antara teman-teman atau not angka ya dalam nyanyi perlu ada notasi ada titik dan tidak ada titik itu penting. Nah, mengapa ini diperkenalkan? Kita ingat ya kalau perkalian antara bilangan skalar tuh nggak pakai titik di sini. Ini skalar ya. Nah, kemudian padahal ini masing-masing vektor. Nah, berarti perlu nama gitu ya. Itu orang matematik itu tujuannya mendefinisikan yang menjelaskan
supaya jelas ya, kalau daftar bilangan yang dikalikan itu vektor, maka anggotanya harus sama ya. Ini ada N, maka di sini N, tata tulisnya juga ini apa dalam kolom anggotanya, maka kalau ditulis baris harus ditranspos. Begitu sehingga kita punya tulisan X dot W itu maksudnya perkalian antar komponen ini. Nah, terkadang di buku-buku itu ada yang menuliskan dengan B-nya termasuk, sehingga W-nya itu ada W0 gitu ya. Nah, tolong perhatikan perbedaan itu tapi maksudnya sama. Jadi persamaan tadi bisa ditulis, ada yang menulis semacam ini, begitu. Jadi sigma XIWI adalah sigma dari inner product ini, atau langsung X dot W dot ya. Gitu. Jadi kalau ketemu seperti ini, jangan kaget. Ya. Ini ada salah-salah ketik juga ini. Menggunakan T kita positif Jawa. Ini nggak tahu nih kenapa ya. Kok ada seperti ini, nanti saya cermati. Ya. Baik, kemudian ini hanya penjelasan. Kadang ini ada yang pakai plus, ada yang pakai negatif. Tapi maksudnya sama. Ya. Bahwa ini akan merupakan penjumlahan atau pengurangan itu pernyataan yang mengatasi kekurangan atau kelebihan dalam mentransformasi input jadi output. Ya. Oke. Jadi itu sekarang siapakah tanda sigma ini? Nah, ya, siapa tanda sigma ini? Jadi ini masih bentuk umum ya. Disebut apa tadi Mbak Malika ini? Yang mana, Bu? Ini si sigma ini. Ini tadi disebut fungsi apa tadi secara umum? This is your day, Malika Jasmine. Senang saya namanya itu loh. Ya, apa Mbak tadi? Yang utama tadi kita Saya membahas agak apa? los, Bu, tadi. Di bagian Oh, situ agak agak los los. tadi. Jadi lagi baca-baca Ya. sendiri ini. Oh ya, baik. Agatha ada toh? Agatha mahasiswa. Eh, eh, Agatha S1 Matematika. Sigma ini menjelaskan apa? Tadi namanya apa? Jian punya nama cantik apa yang menjelaskan kompleksitas otak tadi? Ora ono. Atau yang lain mau ngomong, Mas Agung. Saya senang Mas Agung kan selalu semangat nih. Mas Agung apa? Ibu masih mulai mencerna lagi, Bu. Soalnya ini matematika saya udah los Oh, bertahun-tahun, jadi saya agak nggak apa-apa. Ya, tes. justru karena udah los saya tanyain ya supaya nggak los. Oke, Baik, tadi yang utama tadi saya mau ngomong apa? ini bukan Apa? apa, Bu ya? Ya, yang utama apa tadi? Bahwa kita ingin menjelaskan kompleksitas itu dengan dari input ke output, ke begitu toh, terus ada hidden layer. Di situ ada fungsi antara yang menjelaskan itu yang dilambangkan dengan sigma ini. Notasi. Disebut apa? Fungsi apa? Apa, Mas? Kepotong. Notasi bukan, Bu? Salah. Fungsi apa? Oh, belum tahu, Bu, saya, Bu. Ya, yang tahu apa namanya? Halo? Yang tahu namanya apa? Bentuk umum ini disebut? Ulangi ya, supaya anu. Nah, di sini tadi kan saya ada hidden layer begitu ya. Jadi dari input ke output itu tidak langsung. Kalau orang matematik langsung ya. Langsung kalau ada X, ada Y di sebelah kanan Y-nya itu maka F X sama dengan Y gitu ya. Di sini harusnya ada Y lagi atau di sini atas gambarnya ini kok soalnya dari berbagai gambar ada yang
fokusnya ya. Nah, ini. Nah, di dalam ya ini kalau ini kan hanya satu gambar. Yang di gambar ini yang ada hidden-hiddennya begitu ya. Bahwa ada hidden layer ini maka tidak langsung ada input. Sehingga si fx sama dengan sigma xi wi plus b gitu ya. Nah, itu yang bekerja di sini nanti. Ya, sigmanya mana yaitu fungsi yang penghubung ini. Apa itu yang disebut? Fungsi aktivasi ya. Jadi ada apa? Fungsi yang lain sebelum menuju ke output. Nah, fungsi aktivasinya nanti macam-macam. Ya, itu fokus kita untuk belajar malam ini. Ya, fungsi aktivasi untuk menjelaskan kompleksitas dari kerja otak. Jadi mana dari input ke output, kerja neuron, begitu ya. Kemudian ada dendrit, kemudian ya itu kita nyatakan dalam fungsi aktivasi. Sampai di sini itu bentuk umum dari berbagai fungsi aktivasi yang nanti kita pelajari ditulis dalam bentuk nama sigma. Ya, sigma ini bacanya sigma ya. Bacanya sigma. Bu, maaf, ini ada sigma, ini juga ada sigma. Nah, ya beda ya. Ini tentang sum jumlahan, ini tentang fungsi, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya siapakah sih fungsi aktivasi itu? Kita mau kenalan. Ya, yang kita bicarakan berikutnya. Jadi fungsi aktivasi memodelkan perilaku akson dari neuron biologis katanya begitu ya kalau secara lebih lebih istilah matematika. Kalau saya istilah biologi. Kalau saya menjelaskan ada kompleksitas di otak kita ya maka dari input tidak langsung output. Maka ada fungsi aktivasi yang dalam kombinasi linear itu. Ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Oke, maka kita lihat sekarang siapa itu. Nah, itu tergantung dari tiap metode ya. Nanti ada metode perseptron. Nah, kita masuk ke metode perseptron atau algoritma yang paling sederhana untuk menjelaskan kecerdasan buatan. Oke. Nah, contoh atau formula umum dari metode perseptron atau alurnya begitu ya. Teman-teman bisa ketik di ini, tapi saya tuliskan di sini. Bahwa tadi ada bobot yang berkontribusi terhadap berkontribusi terhadap masing-masing input ini kontribusinya berapa. Ya. Maka perlu ada inisialisasi. Bentar ya. Ini kok di sini panas ruangan saya buka jendelanya ya. Itu ada inisialisasi. Kemudian ada loop pelatihan, ya. Pelatihannya bagaimana ini? Jadi ada proses iterasi. Jadi bobotnya itu kita duga masing-masing punya peran berapa. Ya, kita duga itu. Nanti bagaimana itu dilakukan saya tunjukkan nanti ya. Ini saya buka jendela dulu. Panas banget. Ya. Nanti fungsi aktivasinya apa saja? Gitu ya, itu yang akan kita pelajari. Tapi dalam metode perseptron ini alurnya seperti ini, ya. Inisialisasi bobot. Inisialisasi itu artinya kita duga. Nah, ini yang nggak enak ya. Karena perlu jam terbang. Jam terbang itu berarti perlu latihan, ya toh. Terus kita lakukan prediksi dulu, ya. Hitung fungsi aktivasi,
Ya, tadi sigma tadi, tapi jenis sigmanya macam-macam nanti ya. Ya, kemudian kita terapkan ya ini ada fungsi aktivasi heaviside, ada relu, ada tan, ada sigmoid ya. Nah, ini satu kuliah sendiri kalau suruh menjelaskan kenapa begini dari matematik, tapi enggak usah takut ya. Cukup kenal saja, oh fungsi aktivasi yang sering digunakan siapa, itu yang kita sebut di sini. Relu, tan, sigmoid, begitu ya. Kemudian bobotnya diperbarui. Nah, bagaimana diperbarui? Begitu ya. Nah, ini ada menghitung antara prediksi dengan apa? Ntar ya ini ada gangguan kecil ya. Terus kita hitung antara aktual dan prediksi. Kenapa ada kata label? Ada yang misalnya klasifikasi, misalnya ya. Ya, di situ kemarin lalu kita ada data misalnya dari diabetes, misalnya ya, diabetes dan non diabetes begitu. Jadi label aktualnya ada, ya. Kemudian bobotnya diperbarui, begitu. Nah, caranya gimana? Itu dengan menyesuaikan nilai fiturnya tadi dan dikalikan dengan learning rate. Nah, wah ini kata-kata doang. Ini karena tadi apa? Teman-teman ada yang sebagian besar bukan matematika, maka proses berjalannya rumus ya atau algoritma itu kita perkatakan dulu. Ya, kemudian ada kriteria kalau kapan itu algoritmnya berhenti, proses iterasinya itu berhenti, ya. Ada dengan iterasi tertentu, mungkin 50 kali iterasi atau ada batas ambang, ya, ada toleransi. Setelah perseptron dilatih baru digunakan untuk melakukan prediksi dengan pada data uji. Ya, ini kaitannya nanti juga dengan machine learning ya. Prosesnya juga semacam ini, ada training dulu, begitu toh di sini. Tapi kemudian apa yang berbeda di sini ada istilah fungsi aktivasi, ada kombinasi linear yang masuk dalam fungsi aktivasi. Ya. Nah, biasanya itu bekerja kalau masalah perseptron yang sederhana ini, metode ini itu kalau kasusnya masalah klasifikasi biner yang terpisah secara linier. Ya, kalau kompleks ya perlu ada metode lebih lanjut. Nah, saya tidak akan berbanyak-banyak di situ. Ya. Kemudian saya juga menjelaskan kalau di big data analysis itu akan dibahas secara detail ya nantinya besok atau itu saya bicara soal seperti ini ya, lebih detailnya ya. Nah, dalam masalah yang kompleks tadi kan inputnya bisa banyak menurut gambar tadi ya. Artinya apa sih? Tidak hanya satu fitur. Tadi dari gambar-gambar produk tadi ya, ini maaf ini ketikanya jelek-jelek, ini nggak tahu kenapa kok bisa jadinya gini, kena virus atau apa ya. Ada satu sensor ya dengan beberapa informasi tertentu. Satu sensor dengan berapa informasi. Misalnya ada suhu, ada kelembapan, itu misalnya DHT11 misalnya ya. Terus ada sensor yang lain ya, gas CO2, gas NH4 pada suatu T. Waktu tertentu, 1 T start. Nah, ini nanti saya update ya, ini tulisannya kok dapatkah kita, nah, ya, ini kok ada salah-salah ketik ini. Kita menaksir pada informasi tersebut sebagai fitur ke-1 dan T star selanjutnya fitur kedua, ya, maka kita akan bahas lebih lanjut di fungsi aktivasi yang kita gunakan, ya.
Oke, bagaimana itu? Mari ya. Di sini nanti di bawah ada code-nya ya, jadi tidak perlu khawatir. Gitu ya. Teman-teman juga bisa sambil menelusur di ChatGPT, tapi mungkin kalau bahasanya cepat ya, itu di ChatGPT ya bisa ditelusur. Ini dari ChatGPT juga nelusurnya supaya bagus ya, juga dari buku. Tapi ini kebanyakan ChatGPT yang saya minta sesuai prompt saya ya. Fungsi aktivasi yang sederhana itu fungsi identitas. Nulisnya apa? FA sama dengan A, gitu ya. Jadi tadi yang sigma besar tadi ya. Fungsi identitas itu kalau kita punya si A, dipetakan, tadi sigma ini harusnya ya tadi, tapi ini F gitu nggak apa-apa ya. Itu hasilnya tetap sama. Itu yang disebut identitas. Nah, beberapa fungsi aktivasi yang lain tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu apa? Heaviside function ya. Kalau ini juga salah, maksudnya notasinya nggak seragam dengan yang di atas ya, itu karena dari berbagai sumber terus plug-in gitu ya. Ini harusnya tadi apa? Notasinya sigma gitu ya. X-nya ini tadi yang sigma kombinasi, tapi anggaplah dia sesuatu ini kita sebut X ya. Nanti ini sigma XI WI gitu maksudnya ya. Seperti itu. Tambah B misalnya. Bahwa kalau mau dipetakan itu dia 1. Jika yang dipetakan itu bernilai lebih besar 0. Jadi tadi sigma XI WI tadi ya, tambah B tadi kan ada, kalau diinisialisasi tadi ada nilainya ya, X yang pertama kali W yang pertama, WW-nya tadi ada diduga begitu. Ini tadi yang sigma tadi itu ya, tapi kita melambangkan si X. Kalau bernilai 0 maka hasilnya 1. Hasil pemetaan fungsi aktivasi menurut Heaviside function. Kalau negatif ya maka hasilnya 0 gitu ya. Itu cara bacanya. Nah, sedangkan sigmoid seperti ini ya, dia selalu nilainya positif ya. Ini nggak enak ya, saya setelah buat buku, setelah saya baca lagi ulang itu nggak enak dibaca. Nah, harusnya ini digambar langsung. Itu tadi ya, kadang setelah saya bertambah baca ini ya, bertambah pengetahuan gitu, kok ini kok nggak langsung digambar sih gitu. Nah, supaya saya ndak malas atau ini supaya ndak kelamaan ya, ndak kelamaan, maka saya gambarkan di sini. Sebenarnya bisa ya pakai ini. Nah, ini harusnya tahu sih gambaran atau cara kerja fungsi-fungsi ini sambil mengenal namanya. Gambarkan atau ilustrasikan masing-masing fungsi. Sepertinya ada ya di suatu tempat, tapi sepertinya dengan code saya buatnya. Ya, karena udah agak lama ini 2023 dan 2024 ya, saya gabung-gabung Heaviside function sambil menunggu begitu. Sepertinya di sini itu saya sudah gambar. Tahu tadi ya, saya ulang ya. Nah, ini di sini sudah ya. Ya, kalau sigmoid gambarnya seperti ini, relu seperti ini ya. Max 0 Z. Terus kalau namanya? Tan seperti ini ya. Kalau max out seperti ini ya. Untuk ini X, ini Y. Heaviside-nya sama seperti relu kalau nggak salah. Ini maxing ya, kalau relu max, heaviside ini. Ya. Harusnya ada gambarnya ya, disebut pertama tapi kok nggak digambar ya, nggak masuk akal kan ya. Ilustrasi fungsi aktivasi. Ini disebut pertama, ini kurang kurang mendidik ya, gambar fungsi-fungsi aktivasinya.
Terus gimana tuh Bu cara makainya? Aturan yang digunakan dalam AI ya. Ini ya tadi langkah-langkah tadi sekarang kita tulis secara matematika ya. Pernyataan tadi di atas tadi ya. Yang pertama, inisialisasi bobot W. B secara acak atau dengan nilai tertentu. Terus lakukan iterasi untuk setiap pelatihan X, Y, Y. I yang di atas itu maksudnya adalah iterasi ke I ya. Nah, ini juga salah ketik ya, harusnya pakai X bar I, Y bar I gitu maksudnya. Ya. Ini kadang di ChatGPT juga salah-salah ketik gitu. Kalau mahasiswa nggak paham, jadi nggak konsisten nulisnya. Ya, saya aja juga nggak konsisten ya, seperti itu. Padahal saya orang matematik. Oke, dan supaya nggak merepotkan, ya notasi yang panjang ini tadi, Sigma X I W I plus B, ya, yang lewat suatu layer gitu ya tadi ya. Ini kita sebut Z. Nah, kalau fungsi aktivasinya fungsi tanda atau fungsi signum di situ, ya, maka outputnya ditulis Y prediksi, Y output begitu ya, itu adalah sigma atau sin. Tadi sigma ini kita ambil fungsi tanda. Nah, ini juga nggak konsisten ya. Fungsi aktivasinya tadi ada fungsi signum juga atau fungsi tanda. Begitu ya. Yang tandanya apa? Ya positif, negatif tadi. Ya, atau tadi disebut fungsi Heaviside tadi ya. 1 kalau lebih besar 0 dan 0 kalau yang lain. Ya, 0 yang lain itu berarti apa? Yang negatif. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini ngetiknya salah nih. Ya enak ya. Ya, terus kita hitung ya errornya. Bu, gimana memperbaiki ketikannya? Nah, ini tuh. Ini saya tak masuk ke ketikan yang Word aja ya. Yang Word aja ya. Ini nggak tahu kenapa ngetiknya seperti ini ya. Maksudnya kok jelek amat. Padahal saya sendiri nih. Lihat ah. Apalagi kalau tugas-tugasnya mahasiswa ya, kalau ada matematika kemudian hanya cut and paste ya, tuh supaya wah ini Bu Hana matematika nih, ya, terus tak kasih matematikanya ya. Itu nah kalau saya nggak tahu Bu ya minta supaya cara bacanya gimana. Nanti ChatGPT ngajarin ya seperti orang belajar nyanyi itu cara baca not gitu kan. Apalah analogikan dengan apa yang Anda sukai ya, cara kerjanya itu. Kalau tidak salah di sini ada coding yang saya buat. Ini kok masih latihan. Nah, mana ini? Ini benar nggak? Ini ada hubungannya dengan yang saya bicarakan? Kalau data dengan label bertanda. Ya, oh enggak. Oke ya. Enggak ada. Saya pikir dengan code-nya nanti berarti saya harus ketik ulang. Ya, tadi ini banyak yang salah-salah, semoga mungkin karena nyimpennya ya. Bab 1 ini 2 September ya. Bentar. Ini perlu saya perbaiki nih. Mana ini tadi? Gimana Bu memperbaikinya ya? Nah, ini. Kan harusnya apa ini? Vektor begitu ya. Vektor gimana ngetiknya supaya teman-teman juga paham. Begitu, ini kita cari garisnya. Mana? Ini sambil kenalan ya, kenalan. Aduh, kok harus ketemu apa vektor ini, tanda vektornya di mana ini?
ada yang panah begitu ya. Panahnya janjian yang ke arah kanan. Nah, itu. Ini juga ya, janjian. Kenapa ada notasi ini? Karena apa? Komponennya lebih dari satu, ya. Lebih dari satu, ada yang cetak tebal. Terus yang indeks di atas itu disebut apa? Iterasi ke I, gitu ya. Nah, terus yang di sini indeks ke bawah, apa hubungannya dengan I yang di atas, gitu ya. Ini boleh sih lebih baik nih dikasih ke K gitu ya, supaya lebih nggak mengganggu begitu ya. Iterasi untuk setiap sampel pelatihan ke K. Iterasi ke K. Nah, gitu ya. Supaya algoritmnya bisa. Nah, kadang ChatGPT ini mungkin 2021 juga masih 2022 nggak salah ya. 2023 masih jelek caranya ngetik. Terus saya ngikut-ngikut gitu ya. Terus karena sambil belajar metodenya sehingga cara ngetiknya jelek. Nah, ini XIWI-nya harus di dalam sigma, tapi B tidak di dalam sigma. Begitu ya. Fungsi sin ini adalah hitung output. Nah, ini artinya sebetulnya hasil dari si sigma tadi ya. Harusnya si Z saja. Nah, tadi kan si Z, Z sigma ini hasilnya fungsi aktivasi, oh ya benar ya. Y, Y, Y tilde atau Y output. Kok beda dengan Y yang di sini ya? Ini sebentar. Oh, ini bukan vektor harusnya. Bukan vektor. X-nya vektor, tapi yang jumlahan ini kalau mau disebut skalar ya harusnya Y tilde. Ini juga Y tilde begitu ya. Ini bukan Y garis, tapi salah lagi. Ya toh, wah, lah Ibu kok keliru-keliru. Nah, karena apa? Nah, ini. Oh, ini salah. Masih salah ngetik. Y iterasi ke K. Cukup sebetulnya enggak pakai tilde asal paham ya. Tilde itu untuk prediksi namanya ya. Kan lebih enak pakai notasi daripada ditulis gitu. Ini tanda gini. Nah, gitu. Ya. Ini cara belajar notasi matematika. Oke, berarti ini kan harusnya apa? Di copy di sini. Nah, kok salah kok nggak dibetulkan toh Bu? Nah, ya. Nah, ini tadi kan sigma tadi ya. Sigma sebagai fungsi aktivasi yang hasilnya Y tilde yang masih Y dugaan. Sigmanya mana Bu? Kita bisa masuk insert new equation atau kita ngambil yang di sini begitu ya. Nah, begitu. Dengan misalnya digunakan ya fungsi aktivasi apa? Aktivasi sigma adalah fungsi apa? Fungsi tanda misalnya. Bu, tadi kan nggak ada nih disebutkan. Nah, ini itu adalah yang disebut fungsi Heaviside, yaitu ini. Harusnya kan tadi di sana ada seperti itu. Ini kalau bentuknya umum, maka nggak perlu ya. Nggak perlu. Tapi kalau bentuknya apa? Tidak umum, contohnya Heaviside function atau fungsi signum. Dikatakan fungsi signum atau fungsi di mana sin adalah fungsi signum atau fungsi Heaviside tadi ya, Heaviside, gitu ya. Nah, tadi kan di atas sudah ada ya, jadi kita ngikutin aja yang di atas.
Atau yang di atas supaya konsisten, karena saya ingin menunjukkan fungsi yang pertama itu yang digunakan adalah fungsi atau dikenal dengan ini, jangan di matematika. Fungsi ini disebut juga apa? Fungsi sin atau signum bacanya. Ya. Nah, ini tadi apa? Tadi yang error apa ini? Harusnya supaya konsisten dengan di atas tanda sigma gitu ya. Tadi kita nyebutkan kalau fungsi aktivasi yang umum ini, misalnya gitu ya. Di sini juga begitu ya, bukan rho. Kalau tadi kan bacanya ini rho, density ya, bukan rho apa sih? Density ini ya, itu. Ini yang ini kita. Nah, ini ngantuk apa ya ngetiknya kok bisa beda-beda yang atas sama bawah ya. Ini kita copy aja begitu. Terus ini kita copy. Ini juga kita apa? Copy ya. Terus kadang ya, perhatikan cara bacanya ya. Ini kurungnya itu tidak tegak. Kurungnya kurung kurawal bacanya ya. Itu artinya maksimum di antara 0 dan X. Kalau supaya tidak bingung sebetulnya jangan si X namanya ya. Karena fungsi aktivasi itu meletakkan si kombinasi tadi. Ya, kalau mau ya dikasih si Z gitu ya. Jadi ini kalau mau konsisten pakai Z. Ya, Z lebih besar 0, Z-nya ini. Ini juga mengganggu ya. Harusnya pakai apa? Yang lebih lebih kelihatan perbedaan antara kalau satu itu Z-nya ketika lebih besar 0 atau di bawah tadi apa? 0 yang lain pakai ini pakai sama dengan, terserah yang mendefinisikan ya. Enggak pakai begini nulisnya, tetapi seperti ini. Kita pakai apa? Sigma dulu ya, mana kurung satu, ada kurung satu ya. Ini matematika fondasi ya berarti ngetiknya, bacanya, ribet deh. Saya aja juga kadang kelenger ya. Terus sigma ini, terus supaya ada dua opsi ini kelihatan. Ya, misal begitu. Terus dikasih apa? Dua opsi. Nah, kok di situ? Di sini ya. Undo dulu. Terus di sini kita ganti ya. Kita ganti. Aduh Bu, jangan banyak-banyak matematikanya. Iya, ini sedikit saja ya. Nah, mungkin kalau mau lebih konsisten ya, di bawah itu tadi, itu mana ya tadi? Ya ini. Ya ini tentang apa heaviside, fungsi aktivasi return heaviside. Yang mana itu? Heaviside, nah di sini. Saya inginnya yang mana sih? 0. Yang 0 itu yang termasal. Nih, return 1, ya ini heaviside. Ya. Memberi 1 jika X lebih besar sama dengan 0. Jadi kita konsisten aja ya. Yang sama dengan 0, mana tadi? Ketikannya tadi mana? Di atas tuh. Nah ini. Sama dengan 0. Lebih besar sama dengan return 1 if lebih besar sama dengan 0. 1 if Z gitu ya. Jadi saya tidak pakai kata E karena supaya tidak membingungkan, tapi pakai si Z aja. 1 jika Z lebih besar sama dengan 0. Jadi Z karena masih bernilai apa saja, boleh sih sebelumnya dipanggil X, dipanggil Z, tapi ini supaya tidak membingungkan, saya ketik semacam ini. Ya, karena di coding itu lebih besar sama dengan 0 itu 1
or else yang lain itu 0. Jadi ini. Yang lain tuh siapa kalau selain lebih besar sama dengan 0? Mestinya kalau lebih kecil 0. Gitu ya. Antara positif negatif. Nah, nulisnya berarti ini dihapus gitu. Seperti itu. Fungsi disebut fungsi sin atau fungsi signum karena tadi di coding nulisnya begitu, ya. Kemudian ada fungsi sigmoid, boleh ditulis pakai Z juga, ya. Ini karena orang matematik biasanya yang disebut input variabel itu adalah X. Nah, itu juga ada filosofinya ya. X duluan, artinya ada janjian. Si X dulu yang disebut X, Y, Z gitu ya. Makanya sembarang variabel selalu nyebutnya X, bukan si A. Ya, karena A dipakai untuk biasanya untuk parameter gitu ya, atau bobot gitu ya. Tapi untuk sembarang variabel menggunakan apa? X gitu ya. Dia disebut si X ya. So, yang paling banyak digunakan fungsi aktivasi yang ada, ini kok masih, itu adalah ReLU. Nah, nanti alasannya, ceritanya banyak. Keuntungan utamanya adalah, ya ini dikatakan dibandingkan fungsi aktivasi yang lain tidak mengaktifkan semua neuron secara bersamaan. Nah, ini perlu direnungkan panjang lebar ya. Ini tidak saya bahas dulu, tetapi kenalan dulu ya fungsi aktivasi semacam ini. Ya, mungkin perlu ada pertanyaan yang sangat fundamental, ya. Kenapa sih ini kok bisa dipilih jadi fungsi aktivasi? Kenapa yang paling sering gitu ya? Untuk aktivitas apa kemarin ya? Klasifikasi, kemudian regresi. Kalau di BDA itu saya sebutkan ya, teknik-tekniknya atau di mesin learning juga begitu. Termasuk di sini gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa, kok orang matematik bisa menyajikan itu begitu, monggo ya, itu biarin kerjaan mereka kok Bu gitu. Oh, bolehlah ya. Jadi iterasi ke K berarti itu artinya ya kalau kita nulis ini, kalau mau konsisten mau ditulis gimana Bu? Ini ya pakai K juga ya boleh ya. Pada suatu iterasi ke K gitu ya. Ini juga boleh pakai K. Ini juga boleh pakai K. Ini cuman daripada repot ya. Artinya apa? Notasinya supaya konsisten dengan iterasinya. Itu. So, nah, maka ini tadi kita pakai apa? YK. Nah, gitu ya. Terus ini juga Y prediksi yang ke K. Boleh ya pakai ini seperti itu. Jadi teman-teman jangan menghindari belajar untuk menggunakan ya. Ini tadi apa? Y tilde, terus saya kok ngetik-ngetik. Nah, kalau tidak ingin matematikanya terlihat banyak, silahkan pakai berbagai metode yang banyak, karena tinggal running aja, ngeprom aja ya. Yalah kok Kak. Tadi apa? Y, tapi ada tildanya. Tilda, ada baca tilda namanya ini. Nah, Y tilda. Oke. Nah, tadi setelah ada error ini, ya, Y ke K dengan Y tilde ke K itu kita error, kita lihat, bandingkan selisihnya, baru kemudian kita update bobot dan biasnya. Yang biasanya diupdate dengan namanya learning rate. Nah, learning rate di sini sebetulnya update-nya macam-macam ya, mahasiswa. Nanti ada apa? Berdasarkan metodenya. Ya, nanti ada gradiennya, ini dimasuk di sini dan seterusnya begitu. Sementara seperti itu. Apa yang salah di sini nulisnya? Ya, ini K. Ya toh? Apa yang salah lagi nulisnya? Ini vektor, ini vektor. Loh Bu, kok W sama dengan W? Maksudnya apa?
Karena ini maksudnya W yang ke K, gitu ya. Ini juga kalau mau nulis W yang ke K, boleh. Jadi equation itu ya, supaya konsisten tata cara penulisannya, maka pakai K. Ini yang pakai di atas mana? Ini ya. Jadi ini W yang ke K, copy, terus taruh di sini. Nah, gitu. Yang ke K. Yang tadi diduga, ya, terus diupdate. Nah, learning rate ini biasanya juga dilambangkan dengan row kalau nggak salah. Tapi ini saya tulis dengan kata-kata dulu supaya mudah. Kalau terus kok dikali ya, ini kali ini supaya terlihat hasilnya seperti kepada para mahasiswa yang non-mathematician, sebetulnya mau diginikan langsung boleh, tapi kan nggak enak nih. Learning rate gitu kan nggak enak. Ya. Jadi ada notasi kali seperti ini. Ya kan, tadi kan ada apa tata tulisnya? XI, BI. Ini nggak ada tanda kali, Bu. Kan gitu. Ini kok ada kali. Ya ini gara-gara ada kata learning rate, ada E sama E. Ya toh? Terus ada yang salah nih. Lagi. X tadi adalah vektor. Ini adalah vektor. Jadi kalau vektor ditambah skalar itu tidak bunyi secara matematika. Ya. Ya toh? Jadi misalnya ada uang 100 dan uang 200 gitu ya. Kalau kita kalikan 2 artinya apa? 2 masing-masing. 2 apa? 2 dikali 100 dan 2 dikali 200. Misal begitu. Ya. Nah, kalau secara skalar seperti itu. Tetapi kalau antar vektor yang hasilnya ini juga vektor ini ya tadi adalah harus dikali ini tadi apa? Per posisi yang sama dikalikan. Maksudnya begitu. Jadi harus ditanda vektor tadi ya. Ini ketikan saya sekian tahun yang lalu jadi masih jelek ya. Jadi kadang saya kalau baca buku saya sendiri saya malah malu. Kok salah-salah sih ini ketikanya datang dari sana, mana ini mikirnya gitu ya. Itu maksudnya apa? Per komponen dikalikan dengan learning rate tadi ya, yang apa 2 kali ini hasilnya kali uang 100 yang pertama, 200 ya uang yang kedua gitu, masing-masing dikalikan dengan angka ini. Terus gimana tuh kok bisa sih orang memikirkan seperti ini? Itu ngupdate-nya ya. Saya katakan tadi masing-masing caranya macam-macam. Ya, ini perseptron seperti ini. Ya, nanti ada gradien gitu. Gradiennya dimunculkan di sini. Gitu ya. Jadi ini cara sederhana. Terus di sini ditulis B sama dengan B learning rate ya. Bisa juga tidak digunakan jika B akan dibuat tetap. Ya. Nah, hampir di semua metode dalam mengupdate itu pasti ada learning rate. Learning rate itu menentukannya dari mana? Learning rate itu menentukannya dari wangsit. Ya, artinya diduga ini masalahnya. Ya, diduga dan pendekatan ini kita harus atur ya secara apa? Biasanya di antara lebih besar 0 sedikit sampai 1. Begitu ya. Mengupdate pendekatan kita supaya lebih cepat begitu ya dengan yang kita kehendaki ditambah parameter lain yang disebut learning rate ya. Ini learning belajar, rate itu laju pembelajar ya, laju belajar. Jadi untuk mempercepat supaya sesuai dengan yang kita kehendaki tambah nih variabel dugaan. Kalau tadi kan harus meminimalkan error nih, misalnya selisih ini tadi nanti di metode selanjutnya selisih ini tadi nanti harus kita minimumkan gimana caranya. Nah,
ya, mean square error. Ya, tapi untuk sementara seperti ini. Oke. Nah, sekarang ya. Yuk, misalnya kita mempunyai ya contoh nih ya, contoh cara kerja dengan berbagai fungsi aktivasi. 724 maaf ya, semoga bisa ya. Fungsi yang menghasilkan luaran diskrit yaitu 0 atau 1 tergantung apakah inputnya positif atau tidak, membuat berguna sebagai fungsi aktivasi dalam kasus klasifikasi biner ya. Contohnya ini ya, ada data nih seperti ini yang berlabel apa nih? Berlabel ya. Kita punya data dengan label 0 dan 1 menggambarkan terlebih dahulu. Ini kok ini enggak ada labelnya, itu ada merah dan ini apa, biru ya? Ya, biru, merah dan biru. Begitu ya. Tujuannya ingin menunjukkan metode perseptron dengan penggunaan aktivasi Heaviside atau sign function tadi. Ya. Terus kita jalankan. Nanti saya running dulu, tapi kita lihat dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita lihat ya. Tadi kan definisi Heaviside dulu, oke ya. Ini 1 jika X lebih besar sama dengan 0, else 0 gitu ya. Jadi nggak perlu kalau X lebih kecil 0 maka enggak ya, logikanya langsung else 0, udah mikir. Itu nulis tadi Heaviside secara matematika, ini secara apa? Bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk melakukan metode perseptron kita perlu apa? Ya, menghitung jumlah bobot dan input. Misal ada X, ada bobot W tadi kita kalikan, kemudian dibuat dalam satu ini zip gitu ya, maksudnya satu paket supaya bisa diproses nanti seperti di bawah ya. Kemudian kita menggunakan fungsi Heaviside. Nah, ini keterangan ini yang apa, bahwa ini komentar sebagai fungsi aktivasi return Heaviside activation ya. Ini inputnya. Activation tadi kita sebut siapa? Z tadi. Jadi kalau ini mau diganti Z nggak apa-apa ya, tapi ini juga harus Z juga. Ini supaya apa? Supaya konsisten dengan penamaan tadi. Gitu. Nanti tak kasih ya. Terus cara tadi apa? Iterasi tadi gimana, Bu? Ya. Ya ini inisialisasi bobot dengan 0. Bobotnya kita kasih 0 dulu ya. Kemudian panjangnya sesuai dengan panjang data ya, ke 0 dan mulai dari yang 0 karena indeksnya kan dari 0. Begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan iterasi di sini. Ya, predik dengan bobot, terus errornya antara label yang tadi ya dengan prediction ya, ini width and input masing-masing dikalikan ya. Kemudian kita selisih tadi ya, ini label dan prediction, kemudian diperbarui. Ya, perbarui tadi gimana? W sama dengan WK plus ya, plus learning rate kali error kali input kan gitu. Untuk setiap X, gitu kan ya. Nah, ini tanda plus min, plus sama dengan itu untuk proses update tadi. Yang sama dengan tadi ya, jumlah WI sama dengan WI plusnya, tapi supaya ringkas plus sama dengan. Jadi sebetulnya kenapa notasinya tadi tanpa apa? Tanpa K itu maksudnya bahwa dari sini langsung terlihat diperbarui. Perhatikan ya perbedaan antara ekspresi ruas kanan W dengan ruas kiri. Misalnya W sama dengan W gitu, itu maksudnya berbeda. Ya. Nanti kita nulisnya W dikurangi W kok jadinya 0 gitu, enggak ya.
Dulu sekali saya pernah mikir seperti itu. Nah, saya khawatir mahasiswa juga seperti itu mikirnya ya. Waktu saya kenal numerik pertama kali ya, kok nggak mudeng gitu ya. Maksudnya adalah apa? Ini adalah nilai yang dugaan tadi digunakan kemudian untuk memperbarui W yang dikirim. Demikian juga si B di sini. B ini sama dengan B di sini itu maksudnya W lama ini B lama ini dengan B baru. Begitu ya. Jadi ini harus diperoleh dari atas sebelumnya yang tadi inisialisasi atau tadi diduga. Ya, atau diduga atau inisialisasi sama maksudnya. Nah, tata tulisnya ini ya. Apakah di sini ada update si B? Di sini enggak ada. Tadi boleh update, boleh tidak. Ya. Nah, cara bacanya data ini apa maksudnya? Data X, nah ini ya, Y atau 1, maksudnya X yang koordinat titik ini 1,1 berlabel 1. 1,-1 berlabel 1. Ya, tadi saya sebutkan Y bisa label, bisa juga namanya variabel target misalnya, dan di sini kok ngetik gambarnya kok X, Y gitu, nanti bingung ya. Jadi maksudnya di sini seperti ini ya, 1,1 yang merah ini berlabel 1. Ini juga C ini berlabel 1, yang ini berlabel 0. Misal begitu ya, benar enggak? Terakhir ya itu. Yang 1 berlabel. Ini data training sudah jelas ya bahwa si 1,1 berlabel 1, 1 gambar di atas tadi. Nah, kemudian kita lakukan perseptron dengan apa? Iterasi 100 misalnya. Learning rate-nya 0,1. Nah, algoritmnya tadi dalam fungsi yang disebut train perseptron ya. Jadi kalau coding itu bisa terdiri dari beberapa fungsi. Ya, sekarang kata fungsi di sini yang dimaksudkan adalah potongan-potongan program yang nantinya kita nggak perlu nulis ini lagi tapi manggil ini. Ya, juga manggil ini. Gitu ya. Di mana yang di dalamnya itu adalah inputnya. Ini inputnya. Ya. Atau yang masuk di dalam fungsinya. Given maksudnya. Given. Ya. Kemudian harapannya nih setelah masuk training ini ya, yang dimasukkan training untuk mendapatkan weight training data ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Training data 1, 2, 3, 4 ya toh. Yang kemudian masuk dan sekarang si 1,1 itu labelnya kita mau cari. Kebetulan ini contoh ini itu yang masuk di data training sebagai data uji atau data tes. Supaya apa? Supaya bisa kelihatan benar atau salah. Jadi ini 1 di sini harusnya perseptron memberi angka 1 ya dengan fungsi aktivasi Heaviside tadi ya. Terus dia jawab ternyata prediknya 1. Kalau nggak percaya nih ya terakhir ya. Karena sudah jam sekian. Betulnya 8 kurang seperempat tak apa-apa mungkin. Saya masukkan di sini ya. File new sebagai latihan kita yang terakhir ya. Kalau enggak nanti fungsi aktivasinya enggak dikenal dengan coding. Ya, bahwa yang paling prinsip adalah ini sebelum ada AI soalnya codingnya ini dibuat sebelum ada AI. Jadi ini ya. Jadi pakai Heaviside, Mas perseptron, apa yang terjadi? Harusnya tadi apa? Kalau digambar 1,1 begitu punya apa? Sebenarnya bisa kita gambar ya, nanti teman-teman bisa gambar ya. Itu punya label apa di sini dari gambar? Yaitu titik 1,1 yaitu apa?
yang merah, yaitu 1, si merah. Gitu ya, 1,1. Jadi harusnya benar karena dia data training. Begitu, dengan iterasi 100. Ya. Kita beri nama lat perseptron. Nah, perseptron. Enter. Begitu. Ya. Ini iterasinya 100, harusnya jangan 100 ya, kelamaan ini. Ya. Karena toh data supaya teman-teman bisa cepat lihat. Gitu. Sambil, nah, prediksi 1,1. Jadi memprediksi yang sudah di training harusnya betul. Begitu toh? Nah, kemudian secara cepat saja, ternyata betul, amat betul ya. Ada ya. Tadi ada penjelasan program ya, sheet weight input, menggabungkan elemen dari dua list secara bersamaan. Begitu ya. X1 ini saya daftar dengan apa karena belum ada AI waktu itu. Jadi daripada mahasiswa bertanya gitu kan, nanti nggak bisa baca diktatnya, saya beri penjelasan. Oke, sekarang secara sama kalau relu ya. Relu ini tadi ya, max, return max 0x maksudnya begitu. Secara sama outputnya apa? Ya toh, ini terakhir ya, begitu. Harusnya kalau, jadi fungsi aktivasi itu juga menentukan hasil akhirnya ya, hasil akhirnya. Ini udah tak running belum? Udah kok enggak metu ya? Udah selesai? Berarti apa tadi? Print lagi harusnya ya. Print prediksi format. Nah, ini harusnya sama ya. Ada ketinggalan. Prediction udah ya. Belum print ya? Itu print prediksi tes input ya sama. Belum ditulis ya. Nah, ini. Oh, 0,999 ya. Jadi penentunya ini ada epoch, ada learning rate sama ya, kita fix, tetapi fungsi aktivasi kita ganti. Ternyata berbeda sedikit. Nah, sehingga sementara apa? Siapa tadi? Heavy side lebih canggih. Nah, gitu ya. Karena selisih sedikit. Itu juga ini. Nah, ya. Apa ini sekarang? Fungsi tan. Gunakan fungsi tan. Nah, ini. Oke. Ya, data latih ini. Begitu luarannya ternyata kayak gini. Gitu. Kayak gini. Oke, ya. Jadi kita menggunakan fungsi apa? Itu malah jelek. Jadi kenapa ada fungsi aktivasi macam-macam? Karena apa tadi? Memberikan hasil yang berbeda-beda sekalipun itu data tes uji, sehingga orang matematika berlomba-lomba untuk meng-create fungsi aktivasi. Contohnya itu tadi ya. Yang heavy side lebih cocok untuk kasus di sini dibanding tan. Dan kalau mau lebih teliti lagi dibandingkan relu nggak cocok. Padahal tadi dikatakan apa? Relu paling sering digunakan. Nah, ya. Nah, ini contoh pembelajaran yang menarik untuk mengenal peran fungsi aktivasi. Yang terakhir adalah siapa? Fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid dari data latih berapa. Lah ini juga ternyata jelek. Jelek. Tarat gitu ya. Ya, ternyata ada nampak kah? Nah, jelek juga. Jadi tan, sigmoid, jelek, nggak nyampe 1 ya toh, harusnya kan. Tapi ini bukan apa? 0,4. Ini adalah nilai labelnya
Itu kan tadi 1 dan 0 gitu. Jadi didekati 0,44 ya, jauh dari si 1 atau yang disebut nilai probabilitas yang mendekatkan ke 1 itu masih jauh gitu toh. Ini 0,4 gitu. Ya. Nah, semoga teman-teman paham ya, ini bisa dipelajari, tapi mohon maaf ini ketikannya jelek ya. Tuh, jelek kan? Ya, jadi ada matematis, ini cara ngetiknya harusnya kan ya. Tadi yang masuk ke sigmoid itu adalah sigma xi wi ya. Nah, kalau perlu ditulis komponen wise-nya ya. Komponen wise karena ada 4 itu tadi. Ya, bagaimana itu di daftar, bahkan kalau perlu mau per iterasi misalnya diganti tadi ya, iterasinya 10 pun, ya ini ulangi ya. Jadi parameter yang lain yang mempengaruhi studi bisa apa? Bisa learning rate, bisa epochnya, ya kan? Epochnya misalnya 10, itu iterasinya sedikit ya. Harusnya juga lebih jelek, tapi mungkin malah lebih bagus karena dia wong ini yang sederhana kok ngapain panjang-panjang banyak-banyak. Nah, ini 0,43. Masih lebih jelek gitu ya. Jadi kalau saya banyakin epochnya, barangkali dia mau memperbaiki diri. Saya ulang-ulang, dia nggak mau memperbaiki diri. Jadi ternyata, jadi kan kesimpulannya bahwa fungsi aktivasi ini akan menentukan hasil dari prediksi, yaitu ya salah satunya begitu. Dengan memperbanyak iterasi tidak berpengaruh. Bu, kalau learning rate-nya, nah ini sebetulnya juga errornya berarti digedekan. Nah ini malah memberi angka yang tidak masuk akal gitu kan. Sehingga tadi saya katakan learning rate itu tadi dikalikan ya, memberi kontribusi error tadi malah digedekan gitu. Jadi kalau tak kecilkan lagi Bu, misalnya epochnya banyak, harus kecilkan, memperbaiki tapi masih sedikit, begitu ya. Nah, itu kira-kira belajar fungsi aktivasi pada hari ini. Begitu, semoga bisa dipahami untuk sebagai closing statement, teman-teman bisa menyampaikan ya, Mas Agung aja lah ya yang suka berkomunikasi, antusias dengan kuliah ini. Monggo berkomentar apa yang didapat, apakah sudah paham, sudah mendapat sesuatu. Silahkan sebelum saya tutup di pertemuan ini, gitu ya Mas. Silahkan Mas, ini saya betulkan dulu nanti diktatnya. Mas Agung, halo. Iya Bu, halo Bu. Ya, gimana Mas? Karena tidak dari matematika, saya pengen tahu. Ya, bagaimana Mas? Mas, nanti Stephen selanjutnya. Mas Agung? Ya. Sepertinya saya harus banyak belajar lagi Bu untuk yang fundamentalnya matematika Ya. karena masih pusing untuk Ya, istilah-istilah yang penting, notasi sigma yang lainnya juga Bu, masih mencerna ini Bu. ya idenya dapat ya. Yang penting idenya Dapat dulu Bu, ya. dia dapat Dapat ya untuk Mas? yang Apple Idenya itu, paham ya? Oke. Baik. Jadi kenapa ada fungsi aktivasi, rumit, terus macam-macam. Ternyata kita lihat cara kerjanya ada yang sampai pada prediksi sangat bagus, sekalipun itu hal yang sederhana, itu juga ada yang justru malah jelek. Jadi nanti dalam riset mahasiswa juga harus memainkan fungsi aktivasi ini. Gitu. Baik Mas Stephen, silakan. Iya Bu, saya ini Bu mau tanya untuk soal materinya. Ini nanti bakal
share bagi. gimana ya Bu, untuk media pembelajarannya itu akan memakai F-Learn atau memang fokus di siasat ya Bu? Soalnya untuk Ya. F-Learn itu dari kemarin yang harusnya ada pertemuan pertama itu F-Learn-nya masih kosong Bu. Dan ini Oh, enggak cuma iya. di yang artificial intelligence, tapi juga yang di bagian machine learning itu juga saya lihat masih kosong Bu. Jadi cuman saya mau tanya itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi nanti biasanya saya pakai Evlen untuk share tugas ya, supaya mahasiswa bisa terkumpul di sana, dan kadang juga materi saya bagikan. Terus di siasat oke, tapi juga karena setelah pertemuan kan ada update, sehingga di siasat itu kurang update begitu ya. Nah, jadi sesungguhnya saya mau gunakan semua, terutama untuk materi. Kemudian saya menggunakan berbagai media, kadang share di WA ini ya materinya gitu kan. Itu supaya lebih cepat terjangkau. Kemudian di Evlen kami memang diwajibkan pakai. Gitu ya, Mas. Nah, hari ini memang belum saya bagikan, terus tadi kita lihat ada salah-salah ketik ya. Jadi saya kok nggak perlu update dulu sambil dengarkan Agatha nanti. Begitu baru nanti saya share. Jadi saya share di Evlen dengan tujuan terutama untuk penugasan nantinya ya. Tapi materi kalau ingat kadang-kadang karena terburu ya, kebanyakan sistem dosen ini juga kewalahan ya, di siasat terpisah, di mana Evlen, terus ada WA, ada email, ada mahasiswa minta di email, jadi banyak. Jadi begitu ya, kalau di universitas lain itu hanya satu saja, itu pernah ya, hanya satu, jadi sudah masuk di sana semuanya ada. Jadi ya mohon maaf. Ini nanti ntar lagi saya perbaiki dulu lah, aku janji ya. Perbaiki nanti saya share baik di Evlen maupun di WA saya beri link drive-nya. Gitu ya, Mas Stephen? Baik Bu, terima kasih Bu. Oh, berarti untuk WA itu kita sudah ada grupnya ya Ibu ya? Oh, belum masuk grup kah? Ya betul Bu, saya belum masuk yang di machine learning dan di artificial intelligence Bu. Oh, karena itu ya baru ya. Baik, saya cek dulu send WA grup WA AI. Ya, ini saya tulis di WA lagi ya. Ini grup WA AI. Monggo join. Kemudian makanya saya senangnya kalau pakai email itu apa namanya? Saja Bu Terdokumen ya. ya. Ya bisa ditelusur. WA ML. Join grup ML. Nah, ini ML ini. Oke, Masnya dari fakultas apa? Saya di Fakultas Teknologi Informasi Bu. Oh ya, baik. Ini ya, ini silakan join grup ML. Ya, oke. Ada lagi. Jadi kami akan pakai berbagai media Baik Bu, ya. terima kasih banyak Bu Hana. Ada lagi, teman-teman? Tidak. Terakhir, Mas Stephen. Nah, sudah bisa ngikuti ya. Ada terasa gapnya cukup sulit enggak untuk kegiatan ini atau kuliah kali ini sebagai anak TI? Cukup bisa mengikuti tapi mungkin perlu lebih mendalami dalam membaca materinya lagi saya Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi kita stop. Terima kasih untuk